Cepat berhasil dikendalikan. Kebakaran kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah, kembali membesar. Kebakaran susulan di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari diduga sumber api berasal dari sisa kebakaran sebelumnya. Pantauan kabar beritaku hingga Kamis siang 17 Agustus 2023, tepatnya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, personil gabungan dari TNI, Polri, dan petugas damkar jibaku bahu-membahu untuk dapat menjinakkan api. Cukup sulit dipadamkan karena kencangnya tiupan angin dan cuaca yang cukup panas. Bahkan helikopter waterbooming milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majalengka dikerahkan untuk membantu pembasahan di lokasi kebakaran di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari. Pemirsa, kejadian kebakaran yang sangat luar biasa yang kemudian dari 52 informasinya bertambah 11 kapal yang terbakar dan hingga tanggal 17 2023 di bulan Agustus ini, tepatnya di pukul 13.00, jumlah kapal terbakar sudah sampai 63 kapal. Dan coba kita menemui salah satu satuan yaitu dari Kodim 0712 terkait dengan peristiwa kebakaran ya, terkait dengan peristiwa kebakaran kapal yang ada di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebelah saya sudah ada Bapak Dandim 0712. Pak Dandim, selamat siang Pak Dandim. Selamat siang. Ya, Pak, terkait dengan peristiwa ini mungkin bisa diceritakan Pak, dan hingga tanggal 17 Agustus ini sudah berapa kapal yang sudah terbakar? Jadi kapal ini terbakar itu 7 hari yang lalu, Mbak ya. Jumlah yang terbakar pada hari pertama itu hanya 52 kapal. Kemudian pada hari yang kedua itu terbakar 11 kapal, jumlahnya 63 kapal. Yang kita pikirkan adalah di sini para nelayan yang tidak bisa melaut karena saat sekarang ini adalah musimnya ikan datang. Sehingga kita dari TNI, di sini ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, ada kepolisian, termasuk juga dengan masyarakat nelayan ini bahu-membahu tidak pandang dari manapun kita asalnya, termasuk dari BNPT. Kita berusaha memadamkan semuanya. Kemudian dari peristiwa ini apa sih yang ingin disampaikan komandan terhadap teman-teman nelayan maupun dengan masyarakat? Kalau yang saya sampaikan kepada nelayan adalah ini adalah merupakan musibah yang luar biasa karena sungguh luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengalami kerugian yang sangat besar, miliar-miliaran, dan tuntutan mereka adalah membangun pompa hidran sebenarnya di sepanjang tambatan kapal, karena memang pelabuhan ini sudah tidak layak lagi untuk mereka. Dan memang kemarin pada saat Pak Ganjar datang juga akan diusahakan evakuasi bangkai kapal dan diadakan pengerukan. Itu harapan daripada nelayan, tuntutan nelayan, karena kita juga kasihan. Ini merupakan pangkalan ikan terbesar di Jawa Tengah sebenarnya, tetapi dengan pelabuhan yang ada tidak bisa mewadahi para nelayan. Dan informasinya tidak memenuhi, maksudnya tidak mencukupi untuk kapasitas kapal-kapal yang mendarat ini, betul kan? Betul. Kalau kayak saya sebagai komandan Kodim, hanya ini adalah wilayah teritorial kita, di mana juga masyarakat juga bermain dengan kita. Kasihan mereka kalau tidak bisa melaut. Sebelah saya juga sudah ada Ketua HNSI Jawa Tengah terkait dengan peristiwa ini. Bagaimana pendapat beliau? Ya Pak, gimana Pak? Mungkin kaitannya dengan kejadian ini sejak kapan, sudah mencapai berapa kapal, dan kenapa hal ini sampai dengan terjadi Pak? Sepengetahuan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami secara pribadi dan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah terus menyampaikan rasa keprihatinan kepada teman-teman pelaku usaha dan teman-teman nelayan di Kota Tegal yang sejak 3 hari yang lalu terjadi musibah kebakaran yang data awal dengan estimasi pertama itu sekitar 52 dan berkembang setelah ada susulan kemudian hari Selasa itu menjadi bertambah 11 kapal dan akhirnya menjadi 62. Nah, ini tentu sekali lagi merupakan musibah yang ketiga kalinya, dan saya sendiri selain sebagai organisasi di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, hari ini 2 kapal saya pun masuk
ataupun menjadi terkena musibah kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari. Dari 63 ini milik berapa pengusaha kapal? Ya, kami secara pasti belum terdata untuk titik realnya karena masih berkembang nanti bagaimana kemudian, karena yang 11 kemarin menyusul itu ternyata masih ada yang milik daripada satu orang pemilik kapal. Nanti kita akan koreksi mana yang terkategori satu pemilik kapal itu apa saja sebagainya, nanti kita terdeteksi lagi dan kita nanti sampaikan ke teman-teman. Sejauh ini dari kacamata Ketua HNSI atau dari kacamata Bapak sendiri melihat pelabuhan Kota Tegal seperti apa sih Pak? Karena layak atau tidak? Yang pertama sebelum saya menyampaikan demikian, dengan terjadinya musibah ini kami sangat berapresiasi. Berterima kasih kepada semua unsur TNI, Polri, BNPB, terus apalagi Basarnas, semua instansi terkait, pemerintah Kota Tegal, provinsi, dan kemarin juga sempat ditinjau oleh Pak Dirjen Perikanan Tangkap. Nah, dari apa yang kami sampaikan terkait dengan pelabuhan sudah kami sampaikan bahwasanya pendangkalan itu untuk sebuah pelabuhan yang layak mestinya per setiap tahunnya itu harus diupayakan terus berkelanjutan. Namun ini sudah puluhan tahun pendangkalan pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, meskipun kami sudah sering menyuarakan, sering berteriak, namun yang disampaikan adalah menunggu anggaran yang kemudian akan direalisasikan. Entah kapan, kita waktunya belum tahu. Yang pada akhirnya kita mengalami sendiri ketika ada musibah kebakaran ini, kapal air dalam posisi surut, kapal kemudian tidak atau kesulitan olah gerak, yang pada akhirnya yang seharusnya bisa diminimalisir ini kemudian dari satu kapal ke kapal lain dengan cepat ditambah lagi dengan angin kencang, akhirnya memakan jumlah kapal yang semakin banyak. Paling tidak apa Pak dari harapan Bapak sendiri kepada pemerintah provinsi maupun Kota Tegal? Yang pertama tentu ini kita fokus kepada bagaimana kemudian pemadaman ini selesaikan dulu. Kita akan kemudian yang kedua berpikir bagaimana bangkai-bangkai kapal ini kita akan evakuasi, dan yang jangka panjangnya lagi bagaimana nanti apakah nanti dengan setelah ini pemerintah pusat turun akan dikembangkan secara nasional menjadi pelabuhan Nusantara, atau dengan misalnya mengembangkan untuk jangka waktu dekat ini untuk bagaimana kemudian bisa olah gerak kapal itu lebih leluasa. Pada intinya diharapkan ada perubahan lebih baik di pelabuhan Kota Tegal ini gitu ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, tadi bincang saya dengan Ketua HNSI Jawa Tengah, di mana harapan dari beliau mewakili para nelayan agar ada perubahan lebih baik di pelabuhan Kota Tegal ini. Kaitan dengan hal tersebut diharapkan ada perhatian signifikan dari pemerintah. Dian Brayandi, Kabar Berita Tegal, Jawa Tengah mengabarkan.